Kembalinya Dewa Perang Bab 201-210. Bab 201. Mereka beralih ke topik pembicaraan berikutnya sesudahnya. Pelindung legendaris Erudia, Dewa Perang telah tiba di Hampton Utara begitu lama, namun kita belum pernah bertemu dengannya. Aku sangat malu pada diriku sendiri. Erik berkata tanpa daya. Itu benar, kami semua ingin bertemu dengannya hanya untuk mendapat kehormatan melihat wajahnya dengan mata kepala sendiri. Tambah Wallace. Grover Cook tertawa. Dewa Perang bahkan menolak orang terkaya di Northampton, undangan Winston Gonzales, apalagi kalian semua. Sander Hoels juga tertawa. Biarkan saya memberitahu Anda semua sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Saya seharusnya menjadi perwira berpangkat tertinggi di zona perang Hampton Utara, tetapi sayangnya, bahkan saya belum pernah melihat Dewa Perang secara langsung. Dia aktif di sekitar zona perang Hampton Utara dan bahkan menjadi tuan rumah latihan militer. Tapi dia mengabaikanku dan langsung memindahkan Angkatan Darat Pertama untuk melakukan perintahnya. Grover tercengang. Kamu juga, ya Tuhan. Sejujurnya, baginya, aku hanyalah orang yang tidak penting. Aku harus menghormati Azure Dragon dan Raja Perang lainnya meskipun pangkat mereka lebih rendah. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan militer terkuat di Erudia. Sander menjelaskan. Erik dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan kecewa. Kurasa tidak ada harapan bagi kita karena bahkan seseorang seperti Mer. Hoels tidak bisa bertemu dengannya. Sander Hoels menyunggingkan senyum termenung. Tidak, itu tidak benar. Ada kesempatan bagimu untuk bertemu dengannya. Ada upacara untuk menyambut Panglima baru untuk zona perang Hampton Utara segera. Dewa Perang pasti akan menghadiri upacara itu. Ada beberapa kursi terbuka untuk umum untuk berpartisipasi dalam upacara, jadi kalian semua dapat mencoba mengambil kesempatan itu. Benarkah? Hebat, kita akhirnya bisa bertemu dengan Dewa Perang. Semua orang hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Baldwin menyeringai. Saya mendengar bahwa Dewa Perang bukan hanya seorang pemuda berusia 20-an, tetapi dia juga lajang. Kebetulan, cucu perempuan saya, Yara, juga lajang. Dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Mereka akan menjadi pasangan yang hebat. Pasangan. Clifford segera membalas. Begitukah? Apakah Anda mengatakan bahwa cucu perempuan Anda lebih baik dari saya? Hei, kita semua juga punya cucu. Yang lain juga menyuarakan ketidaksenangan. Bahkan Sander ikut serta dalam percakapan panas itu. Aku juga punya cucu. Dia di tentara. Apakah itu termasuk keuntungan? Ah, kalau begitu, cucu perempuan Anda pasti memiliki keunggulan atas kami. Kami seharusnya mengirim cucu perempuan kami untuk bergabung dengan tentara juga di masa lalu. Erik tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang bisnis sekarang. Levy Group dan Garrison Group yang diakuisisi akan mengubah nama mereka menjadi Morris Group 3 hari dari sekarang. Tidak ada cara lain untuk menangani masalah ini. Kita harus menyuarakan kemampuan Morris Group. Zoe diberitahu soal perubahan nama Levy Group menjadi Morris Group. Kudengar Neil Rhodes adalah paman Morris. Tidak heran dia membantu kita melewati krisis kita. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Levy menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu Morris punya paman. Levy hampir tidak bisa menahan tawanya. Orang-orang ini konyol. Bagaimana Kirin bisa menjadi paman Morris padahal dia jelas-jelas 7 tahun lebih muda dari Morris. Kudengar Levy Group akan mengadakan upacara pergantian nama 3 hari dari sekarang. Apakah kamu akan menghadiri upacara untuk melihat situasinya? Zoe sibuk dengan urusannya mendirikan perusahaan baru, tetapi dia penasaran dengan acara itu. Jadi dia meminta Levy untuk menghadiri upacara sebagai gantinya. Tentu, aku akan memeriksa acaranya. Apa yang tidak diketahui Zoe adalah bahwa Levy akan menghadiri upacara bahkan tanpa pengingatnya. Dia memutuskan untuk membawa Tuan dan Nyonya Atkinson juga. Levy memberitahu orang tua Morris tentang masalah itu ketika dia mengunjungi mereka di Villa Bayview Garden Real Estate. Bab 202. Levy memberitahu pasangan tua itu bahwa dia akan menjemput mereka secara langsung 3 hari kemudian. Dia melihat Clue saat dia keluar dari lingkungan villa. Dia ada di sana karena dia memperkenalkan salah satu properti di sana kepada pelanggan. Aku akan pulang kerja sekarang. Kenapa aku tidak mentraktirmu makan jika kamu ada waktu luang? Clue menawarkan sambil tersenyum. Levy tiba-tiba teringat akan janji yang dia buat setelah mereka bertemu dengan situasi dadakan tempo hari. Tentu, mari kita makan, tapi itu akan menjadi traktiranku. Levy menjawab. Levy diantar ke villa sebelumnya, jadi dia tidak punya mobil. Dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Clue mengantarnya ke restoran. Mereka memutuskan untuk makan di restoran Cina kelas atas, di mana pelanggan mereka hanya bisa menjadi anggota restoran. Maaf, Mes, Maci, semua kamar pribadi sudah penuh dipesan. Kami hanya memiliki kursi kosong yang tersisa di aula. Staf restoran memberitahu Clue. Clue segera menatap Levy untuk meminta pendapatnya.
Baik olehku, Levi mengangguk. Mereka duduk di meja dekat jendela. Chloe adalah pelanggan tetap, dan dia samar-samar akrab dengan preferensi Levi juga. Jadi dia memesan beberapa hidangan yang sesuai dengan selera Levi. Levi menikmati makanan itu sepuasnya. Apakah itu benar-benar kamu, Chloe? Seseorang berseru. Dua pria berpakaian jas berdiri beberapa meter dari meja mereka. Salah satu pria itu jelas senang melihat Chloe. Levi merasa bahwa pria itu tampak sedikit familiar. Ah, aku ingat dia sekarang. Dia salah satu juniorku dari SMA, William Hanks. William belajar keuangan dan lulus dari universitas di Salt City. Levi mengizinkannya masuk grup Levi meskipun kualifikasinya kurang karena status William sebagai juniornya. William tampak dalam sikap netral setelah Levi menghadapi masalah di masa lalu, tetapi dia sebenarnya berpihak pada Matthew Green. Chloe tidak menyukai William karena dia menyebalkan dan tidak kenal lelah mengejarnya. Dia sangat yakin dia pantas mendapatkan Chloe terutama sekarang karena Levi Group telah mendapatkan kembali momentumnya. Chloe, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah manajer grup Gatsby, Tuan Patterson. Kami sedang mendiskusikan proyek yang bernilai 100 juta. William memperkenalkan pria gemuk di sebelahnya kepada Chloe. Pak Patterson memandang Chloe dengan mesum. Pada saat itu, William memperhatikan Levi. Dia menjadi linglung selama beberapa waktu sebelum dia memanggilnya tanpa sadar, Tuan Garrison. Tunggu, tidak, Levi Garrison, kamu di sini juga. Dalam pikiran William, Levi tidak pantas mendapatkan gelar kehormatan apapun sekarang karena dia telah direduksi menjadi seseorang dengan status rendah. Itu benar, kamu bisa mengenaliku. Levi tersenyum. William Hanks dianggap setengah pengkhianat. Masih banyak pengkhianat seperti dia di antara staf saat ini di Levi Group. Saya harus memanfaatkan upacara pergantian nama ini untuk mengumpulkan kembali karyawan perusahaan. Saya telah mendapatkan kembali kendali atas Levi Group untuk beberapa waktu sekarang, tetapi saya belum menyingkirkan orang-orang busuk ini. Hahaha, tentu saja, dulu kau begitu agung. Aku bahkan bekerja sebagai sopir dan valetmu saat pertama kali masuk perusahaan. William mengingat semua yang terjadi di masa lalu dengan jelas. Aku tidak mendapatkan promosi apapun saat kau memimpin perusahaan, Levi Garrison. Kau tidak pernah memperlakukanku seperti juniormu, selalu memintaku untuk melakukan tugas-tugas berat dan kotor itu. Aku dipromosikan dan diberi tugas penting untuk ditangani setelahnya. Anda pergi, dan akhirnya bisa memanfaatkan bakat saya dengan baik. Saya sekarang adalah wakil direktur Departemen Pemasaran. Dia menunjuk ke arah Levi dan melanjutkan, sayangnya, kamu bukan lagi bosku. Kamu hanyalah seseorang yang, paling-paling, memenuhi syarat untuk membersihkan sepatuku. Levi dan Chloe bertukar pandang. Keduanya mencibir. Levi mencibir, maaf mengecewakanmu, tapi aku masih bosmu. Bab 203. William tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Dia sadar kembali dan mencibir. Apakah Anda mencoba membuat lelucon, Levi Garrison? Supervisor saya adalah Direktur Departemen Pemasaran, Mer. Barclay Bourne, sementara bos saya adalah Mer. Neil Rhodes, yang baru saja mengakuisisi Levi Group. Menurut Anda, di mana Anda cocok dengan ini? Persamaan. Levi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memandang William sambil tersenyum. William melengkungkan bibirnya mengejek. Mungkin Anda akan memberitahu saya bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Neil Rhodes yang misterius. Anda dapat menghentikan lamunan Anda. Levi Group tidak lagi berhubungan dengan Anda sekarang. Apalagi, perusahaan juga mengubah namanya. Saat itu saatnya tiba, hubungan terakhir perusahaan denganmu akan terputus juga. Levi meneguk minumannya. Kamu akan tahu cepat atau lambat jika aku masih berhubungan dengan perusahaan. William mengabaikan Levi dan berbalik untuk melihat Chloe. Mengapa kamu bergaul dengannya? Apakah kamu tidak tahu? Dia ditempatkan di balik jeruji besi selama 6 tahun terakhir karena dia mencoba mengambil keuntungan dari saudara iparnya. Dia telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh semua perusahaan di Northampton, jadi dia ditakdirkan untuk gagal sekarang. Apalagi dia punya istri. Pria ini jelas-jelas mengincarmu dengan motif tersembunyi. Kamu harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu akan menyesal seumur hidup jika ini sepotong sampah memanfaatkanmu. William menasihati Chloe dengan prihatin. Tuan Patterson menambahkan, itu benar. Anda adalah wanita yang sukses, muda, dan cantik. Anda harus menetap dengan pria yang luar biasa sesegera mungkin untuk mencegah bajingan seperti dia menempelkan dirinya pada Anda. Lihat William, dia muda dan berprestasi. Saya pikir dia pasangan yang cocok untuk Anda, Miss Maci. Chloe menjawab dengan dingin, maaf, tapi aku tidak perlu kalian berdua mengkhawatirkan masalahku. Lagi pula, menurutku Levi adalah pria yang hebat. Dia bahkan mentraktirku makan malam-malam ini. William tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda, Chloe? Levi mentraktirmu makan. Hidangan khas yang kamu pesan akan dikenakan biaya setidaknya 20.000.
Bagaimana dia akan membayarnya? Itu bukan urusan Anda. Chloe sangat marah. William dan Patterson tidak punya pilihan lain selain pergi dengan perasaan kesal. Levi dan Chloe pergi sesudahnya. William buru-buru mengikuti mereka. Apa, si pecundang malang itu bahkan tidak punya mobil. Dia butuh Chloe untuk menjemputnya. William menegur. Pak Patterson juga marah. Bagaimana kamu bisa membiarkan mantan narapidana seperti dia melampauimu, William? William meninju dinding dengan paksa. Levi Garrison terlalu licik. Aku harus mencari cara untuk memberinya pelajaran. Ah, itu benar. Aku baru saja mendapat ide. Mata William bersinar dengan kegembiraan. Dalam 2 hari berikutnya, berita tentang persiapan Levi Group untuk upacara pergantian nama menjadi panas. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang dapat mengancam pengaruh lama kamar dagang Northampton. Sehari sebelum upacara, Levi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara William terdengar setelah panggilan tersambung. Selamat siang, mantan bosku. Levi bingung dengan kesopanan William. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang berita bagus. Setelah upacara penggantian nama besok, semua karyawan di Levi Group akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan mulai dari 20 hingga 40%. Semua orang yang bekerja untuk Anda sebelumnya akan menerima kenaikan rata-rata 30%, jadi kami memutuskan untuk mengadakan pesta untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Anda, mantan bos kami. Anda tidak boleh menolak undangan kami karena kami sengaja mengadakan pesta ini untuk Anda. Semua orang ingin bersatu kembali dengan Anda. Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Levi saat bibirnya melengkung ke atas. Tentu, aku akan ke sana. Dia setuju untuk menghadiri pesta itu. Baiklah kalau begitu, aku tidak sabar untuk melihatmu di sana. Bab 204. Lebih dari selusin eksekutif Levi Group mengadakan pesta di kamar pribadi terbesar di Galaxy Hotel malam itu. Mereka menyiapkan banyak sampahnya di dalam ruangan. Semua eksekutif yang hadir dulunya adalah bawahan Levi. Melissa Floyd menggantikan Matthew Green sebagai wakil presiden Levi Group setelah dia menghilang. Melissa dulunya adalah sekretaris pribadi Levi. Dia adalah seorang elit yang dipilih oleh Levi di antara 1.000 kandidat. Dia adalah orang yang mampu. Prestasinya menerima promosi dari sekretaris pribadi ke posisi wakil presiden mencerminkan kemampuannya. Di masa lalu, Melissa mencoba merayu Levi berkali-kali dan bahkan meminjam kekuatan media untuk menyebarkan skandal tak berdasar tentang dirinya dan Levi. Taktik liciknya hampir menyebabkan Levi dan Zoe putus pada hari itu. Setelah itu, Levi mengungkap triknya dan menurunkannya menjadi karyawan biasa. Jadi dia selalu memendam perasaan benci terhadap Levi. Melissa juga berpartisipasi dalam skema yang menyebabkan kebangkrutan Imperial Midos. Dia tidak peduli tentang Levi dengan statusnya saat ini, tetapi William Hanks menawarkannya kesempatan untuk mempermalukan Levi. Jadi dia memutuskan untuk menghadiri pesta juga. Dia ingin menyaksikan kondisi Levi saat ini dengan matanya sendiri. Orang lain yang menghadiri pesta itu adalah Barclay Bourne, Direktur Departemen Pemasaran, Eileen Barn, Direktur Departemen PR, Leroy Burt, Direktur Departemen Hukum, serta Direktur Departemen SDM, Ken Elempit. Mereka semua menjalani pelatihan yang keras saat Levi menjadi bos mereka karena dia ingin mengolah mereka. Mereka tidak menerima promosi cepat. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk belajar dan mengalami lebih banyak sebagai karyawan rata-rata di perusahaan. Namun, tidak ada dari mereka yang mengerti maksud Levi. Mereka membenci Levi karena mereka merasa dia menindas mereka dan membatasi pertumbuhan mereka di perusahaan. Jadi mereka adalah kelompok karyawan pertama yang melawan Levi dan bergabung dengan keluarga Rogers setelah Levi dipenjara. Bawahan lain yang setia kepada Levi didorong ke kematian mereka atau dipaksa untuk mengundurkan diri. Barclay dan rekan-rekannya memiliki potensi, sehingga mereka berhasil menaiki hierarki perusahaan dan mendapatkan pekerjaan sebagai eksekutif. Bahkan sekarang, mereka masih belum bersyukur atas kultivasi Levi. Mereka masih mendapat kesan bahwa Levi memperlakukan mereka dengan buruk. Jadi mereka sangat membenci Levi. Mereka semakin menyalahkan Levi karena mereka langsung dipromosikan dan menerima gaji yang tinggi saat Levi pergi. Dalam pikiran mereka, Levi hampir menghancurkan hidup mereka. Mereka semua adalah karyawan tidak penting dari grup di bawah manajemen Levi. Tapi mereka semua menjadi orang sukses dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta setelah kepergian Levi. Jadi mereka selalu berbagi lelucon pribadi di antara mereka sendiri. Syukurlah Levi masuk penjara. Apakah dia sudah di sini? Semua orang mulai tidak sabar. Levi dan Morris sangat ketat di masa lalu, sehingga karyawan mereka tidak memiliki keberanian untuk menatap mata mereka. Tapi Levi Garrison yang tinggi dan perkasa 6 tahun lalu sekarang menjadi yo rata-rata di kota. Mereka tidak sabar menunggu Levi untuk menyaksikan pencapaian mereka. Mereka semua ingin mempermalukan Levi sepuasnya. Oh, mantan bos kita akhirnya ada di sini. William mengumumkan dengan riang.
Levi mengikuti di belakangnya. Dia memasuki ruangan dengan penampilan acuh tak acuh sambil memberikan kehadiran yang luar biasa. Sebagian besar orang di dalam ruangan itu hampir tercekik oleh auranya yang mendominasi. Semua orang bingung karena mereka tidak menyangka Levi masih membawa sikapnya yang mengesankan dari sebelumnya. Mereka ingin mengarahkan tembakan penghinaan pada Levi saat dia memasuki ruangan, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Orang pertama yang memecah keheningan adalah Melissa Floyd. Dia berhenti di depan Levi dengan sepatu hak tingginya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Garrison tersayang, Anda akhirnya dibebaskan dari penjara. Ini tidak terlalu menguntungkan karena tempat itu paling cocok untuk Anda. Mengapa tidak? Anda tinggal di sana selama beberapa tahun lagi. Secara pribadi, saya akan menyarankan agar Anda tinggal di balik jeruji selamanya." Suasana di dalam ruangan menjadi berat setelah Melissa berbicara kepada Levi dengan kata-kata kasar. Bab 205. Callum Pitt, Direktur Departemen SDM mengejek. "Benar, bukankah Anda selalu mengagumi gaya manajemen militer, Mer. Garrison, kehidupan di penjara paling cocok untuk Anda." Direktur Departemen PR, Eileen Barn menambahkan, "Itu benar. Anda pasti pernah berada di balik jeruji besi selama 6 tahun karena Anda menikmati lingkungan." Semua orang menyambut Levi dengan hinaan. "Silakan, masuk, Tuan Garrison tersayang." Melissa mengantar Levi ke kamar. Saat masuk, Levi langsung melihat dekorasi di dalam ruangan. Mereka bahkan menggantung beberapa spanduk di dinding. Spanduk pertama berbunyi, "Terima kasih Tuhan atas pemenjaraanmu, Levi Garrison. Kami tidak akan mencapai kesuksesan kami hari ini jika Anda tidak masuk penjara." Tercetak di spanduk kedua adalah kata-kata, "Kami harap Anda tinggal di penjara selamanya, Levi Garrison." Levi melihat banyak sampahnya di dalam ruangan juga, tapi dia tidak mengerti alasan di balik banyaknya minuman. Semua orang kecewa melihat reaksi Levi karena dia tidak marah setelah melihat spanduk itu. Mereka meminta Levi untuk duduk, lalu mulai mengelilinginya. Melissa berkata, "Saya harus berterima kasih, Tuan Garrison. Anda memaksa saya untuk memulai dari bawah perusahaan dengan gaji bulanan sedikit di atas 4.000 dan gaji tahunan 50.000. Tahukah Anda berapa penghasilan per tahun sekarang? Gaji tahunan saya saat ini adalah 50 juta. Eileen menambahkan, "Anda mengubah kami menjadi sekelompok pekerja murah dengan menggunakan alasan mencoba mengolah kami. Sebelumnya saya tidak menerima gaji hampir 10.000, tetapi lihatlah saya sekarang. Bonus tahunan saya sendiri sudah setidaknya 10 juta. Direktur pemasaran, Barclay menegur, "Terima kasih banyak, Levi Garrison. Saya dulu pergi bekerja dengan skuter, tetapi sekarang saya mengendarai Lamborghini untuk bekerja." Direktur Departemen Hukum, Leroy sangat marah. "Ini semua salahmu, Levi Garrison. Kamu hampir menghancurkan hidup kami. Apakah kamu melihat betapa buruknya hidup kami? Kamu adalah penyebab kesengsaraan kami." Callum berteriak, "Melayanimu dengan benar karena menghadapi hukuman penjara. Karena itulah kami hanya mendapat kesempatan untuk berkembang dalam hidup kami." Levi Group telah melakukannya dengan sangat baik sejak keluarga Rogers mengambil alih. Perusahaan ini bernilai setidaknya 7 miliar di pasar sekarang. Seseorang menyebutkan. Levi tiba-tiba tertawa. "Nilai perusahaan meningkat hanya 3 miliar dalam 6 tahun. Namun Anda sangat bangga dengan pencapaian itu." Semua orang tercengang. Levi melanjutkan, "Levi Group sudah bernilai 4 miliar selama tahun pertama pendiriannya. Kami tumbuh pada tingkat yang eksponensial. Kami bahkan melakukan simulasi untuk memproyeksikan pertumbuhan perusahaan kami. Levi Group akan dianggap gagal jika perusahaan gagal mencapainya. Nilai pasar kurang dari 50 miliar setelah 6 tahun. Semua orang dibuat terdiam. Mereka tahu bahwa Levi memang mengatakan yang sebenarnya karena mereka diberitahu tentang potensi perusahaan di masa lalu. Tapi pertumbuhan Levi Group berubah negatif selama tahun kedua setelah pemenjaraan Levi. Perusahaan hanya menunjukkan peningkatan bertahap dalam kinerja untuk tahun-tahun berikutnya. Tak satu pun dari karyawan Levi Group tahu bahwa teknologi inti dan keunggulan mereka di pasar diambil oleh pihak lain. William segera membalas ketika dia melihat semua orang terdiam. "Omong kosong. Apa yang kamu katakan itu semua hipotetis. Bagaimana kamu bisa mengandalkan itu untuk bertahan hidup di dunia bisnis? Bisakah kamu menjamin pengembalian positif setiap tahun?" Melissa juga mengingat pikirannya. "Benar, ada begitu banyak perubahan di pasar setiap tahun. Anda tidak mungkin bisa memprediksi setiap pergantian peristiwa." Eileen mengerutkan kening. "Jujur saja, Levi Garrison. Kami hanya akan tetap sebagai bawahan rendahan bahkan jika perusahaan berkembang menjadi perusahaan 50 miliar. Tidak mungkin kami akan sesukses sekarang." Leroy, Callum, dan yang lainnya setuju. "Dia benar, prestasimu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak akan menghasilkan uang sebanyak sekarang jika kami tetap di bawah manajemenmu." Bab 206. Melissa berkata,
Anda mungkin tidak tahu ini, Levi Garrison, tetapi Tuan Rhodes telah memutuskan untuk menaikkan gaji semua karyawan sejak dia mengakuisisi perusahaan. Saya akan menerima kenaikan 30% sebagai wakil presiden perusahaan. Anda dapat menghitung sendiri jumlah tambahannya. Itu benar, lihatlah betapa murah hati Tuan Rhodes. Apakah Anda tidak merasa malu dengan betapa piciknya Anda? Yang lain mengejek Levi. Levi memasang senyum kecut. Bagaimana saya bisa tidak menyadari hal ini? Lagi pula akulah yang membuat pengaturannya. Melissa mengangkat dagu Levi dengan berani. Tuan Garrison tersayang, saya tidak malu untuk mengatakan ini. Anda menolak saya ketika saya mengaku kepada Anda ketika saya masih bekerja sebagai sekretaris pribadi Anda. Apakah Anda menyesali keputusan Anda sekarang? Apakah Anda masih berpikir bahwa Zoe Lopez lebih baik daripada saya? Levi tersenyum padanya. Itu sudah pasti. Zoe adalah dan akan selalu lebih baik darimu. Melissa tertawa terbahak-bahak. Kau bodoh, Levi Garrison. Wanita itu hampir mengumumkan kebangkrutan. Tapi dia telah menerima investasi yang diperlukan. Levi sangat percaya pada kemampuan Zoe. Dia tahu dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jadi dia memberinya kesempatan yang paling dia butuhkan. Hahaha. Semua orang di dalam ruangan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan Levi. Kamu lucu, Levi Garrison. Apakah kamu tidak tahu perusahaan mana yang berinvestasi di perusahaan Zoe? Perusahaan kami, Levi Group, yang memberinya modal. Meskipun Rhodes mengusulkan untuk berinvestasi di perusahaannya, sebagian besar prosedur ditangani oleh kami. Mas Floyd harus menandatangani surat-surat, dan investasi harus melalui Direktur Departemen Keuangan, Mercier. Mereka adalah orang yang akan menentukan nasib uang itu sekarang. Semua orang mencibir. Melissa menunjuk ke arah Levi. Sejujurnya, Levi Garrison, kami memiliki wewenang untuk memutuskan apakah grup Levi akan berinvestasi di perusahaan Zoe. Kami selalu dapat menarik diri dari kesepakatan atau menunda tanggal untuk mentransfer uang kepada mereka. Mungkin saya bisa melakukan beberapa trik sehingga Zoe harus memberikan kompensasi kepada kita sebagai imbalan karena melanggar kontrak. William menepuk bahu Levi. Apakah kamu mendengar itu, dasar bajingan sombong? Kamilah yang mengendalikan nasibmu dan Zoe Lopez. Itu benar, kamu harus mengikuti perintah kami dengan patuh, Levi Garrison. Kalau tidak, kami akan memaksamu dan Zoe ke jurang keputusasaan. Kenelem tertawa jahat. Apakah kamu mengancamku? Levi hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk tertawa. Saya berencana untuk mengekspos pengkhianat ini besok di perusahaan. Yah. Mereka pasti menyelamatkan masalah dengan menyerahkan diri mereka sekarang. Tentu saja, Levi Group akan segera menarik diri dari kesepakatan dengan satu perintah dari saya. Saya juga akan memasukkan perusahaan Zoe ke dalam daftar hitam. Tidak ada yang akan berani berinvestasi di Imperial Midos setelah itu. Yang bisa dia lakukan pada saat itu adalah menunggu kebangkrutan untuk mengetuk pintunya. Melissa membual. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kalian semua bisa melepaskan Zoe? Levi bertanya. Melissa menegakkan tubuhnya dan berjalan menuju gerobak yang berisi banyak botol sampahnya. Itu mudah. Kami akan melepaskannya jika kamu mematuhi perintah kami. Melissa Floyd mengambil sebotol sampahnya setelah dia berbicara. Gabus terbuka tiba-tiba saat Melissa mengarahkan botol itu ke Levi. Levi disiram oleh semburan sampahnya. Semua orang mengikuti tindakan Melissa. Masing-masing dari mereka mengambil sebotol sampahnya. Gabus botol terbuka setelah mereka mengocok botol dengan kuat. Kemudian mereka menyemprotkan sampahnya ke arah Levi. Levi benar-benar basah kuyup di pancuran sampahnya. Dia akhirnya tahu alasan di balik banyaknya minuman. Mereka ingin mempermalukan saya dengan botol sampahnya. Hahaha. Suara tawa jahat mereka bercampur dengan suara percikan sampahnya. Bab 207. Mereka semua melampiaskan dendam terpendam selama 6 tahun di dada mereka pada Levi. Dia dipermalukan oleh semua orang. Segera, mereka menghabiskan setiap botol sampahnya untuk Levi. Levi tidak peduli dengan perawatannya. Dia hanya bertindak seolah-olah dia mandi dengan sampahnya. Saya akan membiarkan mereka membayar harga untuk apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan kepada saya sekarang besok. Mereka akan merasakan kekejaman yang terbaik besok. Kenelem tidak puas. Dia berteriak pada Levi, kesini dan jilat sepatuku sampai bersih. Leroy, Barclay, dan yang lainnya juga meniru Kenelem. Levi mengabaikan mereka. William mencemooh Levi. Kamu harus melihat dirimu di cermin sekarang. Bagaimana kamu bisa menjadi sangat tidak berguna sampai tidak melakukan perlawanan? Bukankah kamu seorang bos yang mendominasi 6 tahun yang lalu? Kemana perginya sikapmu itu? Aku bisa, bahkan tidak membuatku menghinamu lebih jauh setelah melihat betapa menyedihkannya dirimu. Talia tersenyum. Jika kamu berlutut dan membiarkan aku menunggangimu saat kamu merangkak di sekitar ruangan, aku akan berjanji untuk tidak merepotkan Zoe di masa depan, Levi Garrison. Levi berdiri diam.
Semua orang mengira dia ragu-ragu. Berlututlah sekarang, apakah kamu tidak peduli dengan Zoe Lopez sama sekali? Ketahuilah tempatmu, Levi Garrison. Mulai sekarang kamu hanya pantas menjalani kehidupan rendahan seperti ini. Semua orang melontarkan hinaan kepadanya. Melissa menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mengukur Levi dengan bangga. Lakukan apa yang saya katakan segera. Melissa hanya bisa puas ketika dia menginjak Levi secara harfiah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang sekretaris di masa lalu dan dipecat oleh Levi Garrison. Cukup, seorang gadis melangkah maju dan menghentikan semua orang pada saat itu. Levi mengenali gadis itu, dia magang yang kupilih saat itu, Elena Holmes. Saya ingat dia karena profesionalismenya. Elena adalah salah satu pemimpin tim di Departemen Keuangan sekarang. Dalam hati, dia selalu berterima kasih kepada Levi. Bagaimana kalian semua bisa melupakan kebaikan Tuan Garrison? Apakah Anda pikir Anda akan berada di tempat Anda sekarang jika dia tidak mempekerjakan Anda di masa lalu? Selain itu, dia tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa Anda begitu membencinya? Banyak, Elena meninggikan suaranya. Huff, apa yang kamu lakukan, Elena? Apakah kamu tidak membencinya? Apakah kamu pikir kamu akan mencapai kesuksesanmu saat ini dengan dia mengelola perusahaan? Apakah kamu mengkhianati kami? Baik, kamu tidak harus datang bekerja mulai besok. Serahkan surat pengunduran diri Anda ke Departemen SDM besok. Direktur Departemen Keuangan, Bob Singer memarahi. Itu benar, kamu dipecat. Melissa juga berbicara. Elena menangis terseduh-seduh. Saya hanya mengungkapkan pikiran saya. Mengapa saya dipecat? Melissa berkata dengan dingin setelah Elena mulai menangis. Sialan, kamu telah merusak suasana. Ayo kembali sekarang. Lagi pula, aku harus mempersiapkan upacara penggantian nama besok. Dia mencibir pada Levi sebelum pergi. Jangan khawatir, Levi Garrison. Ini bukan akhir. Aku akan mengacaukan hidup Zoe Lopez jika kamu tidak mematuhiku. Eileen mengeluarkan 2 tumpukan uang dan melemparkan uang itu ke wajah Levi. Bayar tagihannya nanti. Kamu bisa menyimpan kembaliannya, pengemis kotor. Hahaha, semuanya tertawa. Mereka merasa puas setelah melampiaskan amarah dan dendam mereka. Levi dan Elena ditinggalkan sendirian di dalam kamar pribadi. Apakah kamu menyesali apa yang kamu lakukan? Levi bertanya. Elena menyeka air mata dari wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka telah melakukan beberapa hal yang sangat tercela untuk mencapai kesuksesan mereka saat ini. Aku sudah lama ingin berpisah dengan mereka. Bab 208. Levi mengangguk, puas dengan tekad Elena. Jangan khawatir, tidak ada yang akan memecatmu. Datanglah bekerja seperti biasa besok. Pada saat itu, Elena mengira dia melihat sekilas Levi Garrison yang berkembang pesat dari 6 tahun lalu. Baiklah, Tuan Garrison, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Elena menjawab. Melissa dan para eksekutif lainnya dipenuhi dengan kegembiraan setelah meninggalkan hotel. Ini luar biasa, aku masih tidak percaya kita benar-benar mempermainkan Levi Garrison tadi. Itu benar, aku bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan yang luar biasa ini. Melissa mengingatkan mereka, baiklah, tenanglah. Saatnya untuk kembali dan bersiap untuk upacara pergantian nama besok. Levi, Morris Group akan menjadi perusahaan senilai lebih dari 10 miliar mulai besok. Kita semua akan memiliki masa depan yang lebih baik ke depan. Tanda seru petik 2. Dipahami. Semua orang mulai membayangkan bagaimana hidup mereka akan makmur. Hati Zoe sakit ketika dia melihat bagaimana penampilan Levi ketika dia kembali ke rumah malam itu. Aku tahu segalanya. Mereka mengirimiku video itu. William dan teman-temannya merekam adegan di mana Levi dihujani sampahnya dan sengaja mengirimkan video itu ke Zoe sebelumnya. Air mata menggenang di mata Zoe saat dia menyaksikan ketidakberdayaan Levi. Ku dengar kau menderita penghinaan atas kemauanmu sendiri karena aku. Ini semua karena ketidakmampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena Levi Group adalah investornya. Mereka mengendalikan hidupku sekarang. Zoe dipenuhi rasa bersalah. Levi tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Mereka akan menghadapi pembalasan. Aku akan mandi sekarang. Bantu aku menyiapkan 1 set pakaian baru. Aku akan menghadiri upacara pergantian nama untuk Levi Group besok. Oke, Zoe menatap sosok Levi dari belakang sambil berpikir sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia menderita lagi di masa depan. Aku bersumpah. Keesokan harinya, di gedung Levi Group. Elena pergi bekerja seperti biasa. Tetapi seseorang dari Departemen SDM menyerahkan Elena surat pelepasan saat dia berjalan melewati pintu. Anda bisa meninggalkan tempat ini setelah menerima gaji dari Departemen Keuangan. Elena Holmes, Anda dipecat. Elena tercengang. Dia pikir Levi telah membuat pengaturan yang diperlukan untuknya. Kurasa dia hanya menghiburku. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa melindungi Zoe Lopez sejak dia dibebaskan dari penjara baru-baru ini, mengingat dia tidak akan bisa melindungiku juga.
Tapi saya tidak menyalahkannya dan saya tidak akan pernah menyesali kata-kata yang saya katakan tadi malam. Elena pergi ke Departemen Keuangan untuk menerima sisa gajinya. Kemudian dia pergi ke Departemen SDM untuk menangani prosedur pelepasan. Orang-orang menunjuk padanya dan berbisik di antara mereka sendiri kemanapun Elena pergi. Tidak hanya dia dipecat oleh Melissa dan gengnya, tetapi mereka juga telah menyebarkan skandal tak berdasar tentang Elena yang bermain-main dengan pria tua yang telah merusak reputasi perusahaan. Gadis seperti dia mungkin tampak murni dan polos di permukaan, tapi siapa tahu. Dia mungkin telah tidur dengan banyak pria tua. Itu benar, dia selalu berpura-pura tidak bersalah padahal sebenarnya dia hanya seorang pelacur. Saya juga mendengar bahwa dia melahirkan anak untuk 3 pria berusia pada saat yang sama. Dia tidak tahu malu. Penghinaan yang tak tertahankan dan komentar kasar terdengar di samping telinga Elena dalam perjalanan keluar dari perusahaan. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya saat air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Pada saat itu, Melissa dan para eksekutif lainnya melihat pemandangan di dekat lift. Mereka mencibir, ini adalah akibat dari tidak mematuhiku. Para eksekutif lainnya tertawa puas. Elena berlari keluar dari perusahaan dengan kepala menunduk. Dia menabrak seseorang. Elena mendongak hanya untuk melihat Levi Garrison di depannya. Ada apa? Apa mereka memecatmu? Levi bertanya. Elena mengangguk. Baiklah, ikuti aku akan mencari keadilan untukmu. Elena ragu-ragu. Apakah kamu percaya padaku? Levi menatap Elena dengan sikap tegas. Saya bersedia. Elena memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Lagi pula aku tidak akan rugi apa-apa. Bagaimana jika ini ternyata sukses? Bab 209. Upacara pergantian nama dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 pagi. Namun, pemilik baru Levi Group, Neil Rhodes, mengadakan pertemuan untuk semua anggota manajemen senior Levi Group pada pukul 8 pagi. Melissa dan yang lainnya menunggu dengan tidak sabar di dalam ruang rapat. Dia mengeluarkan cermin kecil untuk memeriksa riasannya. Apakah menurutmu ada yang salah dengan pakaianku? Dia meminta Eileen Barn untuk membantu mengatur ulang pakaiannya. Yang lain juga merapikan penampilan mereka. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan pertama mereka dengan bos baru dan misterius mereka. Jadi mereka ingin meninggalkan kesan pertama yang baik. Melissa bahkan siap menawarkan tubuhnya. Saya akan menaklukkan pemilik baru Levi Group. Saya tidak menaiki tangga perusahaan yang begitu tinggi dengan kemampuan saya sendiri. Saya mencapai posisi saya saat ini karena saya pernah tidur dengan Howard Corbin, Oswald Rogers, dan banyak pria berpengaruh lainnya. Bagaimanapun, ini adalah metode masuk saya untuk menerima promosi. Lebih dari 100 anggota manajemen senior Levi Group telah tiba di dalam ruang rapat saat mereka menunggu dalam diam. Mereka tegang saat mereka mendengar langkah kaki berdering di lorong. Seorang pria muda yang mengenakan kacamata hitam memasuki ruang pertemuan sambil dikelilingi oleh beberapa asisten dan sekretaris. Semua orang buru-buru berdiri. Penampilan Kirin mengejutkan semua orang setelah dia melepas kacamata hitamnya. Dia sangat muda. Saya mendengar ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia adalah paman Morris Atkinson, tetapi dia jelas lebih cocok menjadi adik laki-lakinya. Memang, Kirin baru berusia 20 tahun saat itu. Mata Melissa berbinar. Saya tidak menyangka presiden baru kita adalah seorang pemuda tampan. Saya dapat dengan mudah menangani orang seperti dia. Saya yakin dia akan menyerah pada daya pikat saya jika saya berusaha sedikit. Meskipun usia Kirin masih muda, kehadirannya yang mendominasi sangat menonjol. Semua orang merasa kedinginan menjalari punggung mereka ketika tatapannya menyapu ruangan. Semuanya, silakan duduk. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neil Rhodes, dan saya baru saja mengakuisisi grup Levi dan grup Garrison dari keluarga Rogers. Saat ini saya adalah penjabat presiden dari 2 perusahaan ini. Melissa berkata segera setelah Kirin memperkenalkan dirinya, boleh saya tahu apa agenda pertemuan hari ini, Tuan Rhodes? Tolong beri kami instruksi lebih lanjut. Semua orang tidak menyadari alasan di balik pertemuan mendadak yang diselenggarakan oleh Kirin. Kirin tersenyum. Mari kita bersabar dan menunggu sedikit lebih lama. Melissa bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kita menunggu orang lain? Apakah maksud Anda ada orang lain yang akan menghadiri pertemuan ini, Tuan Rhodes? Kirin mengangguk. Tentu saja, bukankah saya sudah menjelaskan sebelumnya? Saya hanya penjabat presiden. Itu berarti saya hanya bertugas menunjukkan wajah saya di depan umum ketika berurusan dengan semua hal yang berhubungan dengan perusahaan. Callum Pitt dari Departemen Hukum mengajukan pertanyaan. Apakah Anda mengatakan pemilik sebenarnya dari Morris Group adalah orang lain dan membuat semua keputusan dari belakang layar? Kirin tersenyum. Ya, Anda benar. Singkatnya, saya hanya bekerja untuk tuan saya. Semua orang terkesiap kaget. Neil Rhodes sudah mampu mengambil alih kepemilikan keluarga Rogers. Seberapa kuatkah tuannya? Melissa langsung menjawab,
jadi maksudmu kita sedang menunggu pemilik perusahaan yang sebenarnya? Ya, itu benar. Dialah yang mengadakan pertemuan ini, dan dia akan segera datang. Kirin menjawab. Semua orang merasa lebih cemas dari sebelumnya. Siapa pemilik baru Morris Group? Waktu terasa berjalan lebih lambat karena setiap menit terasa seperti sahabat. Semua orang di dalam ruang pertemuan menegakkan diri di kursi mereka ketika mereka mendengar langkah kaki bergema di lorong. Pintu ruang pertemuan didorong terbuka. Tapi orang yang memasuki ruangan itu adalah Elena Holmes. Bahkan Kirin sejenak linglung. Siapa dia? Semua eksekutif marah melihat Elena, terutama Direktur Departemen Keuangan, Bob Schneider. Dia langsung menegur, apa yang Anda lakukan di sini, Elena Holmes? Ini adalah ruang pertemuan eksklusif untuk manajemen senior perusahaan. Anda sudah dipecat, jadi mengapa Anda ada di sini? Melissa juga marah. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berada di sini? Katakan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Bab 210. Akulah yang mengizinkannya masuk. Suara seorang pria terdengar pada saat itu. Levi muncul saat semua orang di dalam ruangan menatap ke arahnya. Dia memasuki ruang pertemuan bersama dengan Elena. Apa artinya ini, Levi Garrison? Kamu tidak pantas berada di sini. Melissa menegurnya dengan marah. Lalu dia menunjuk Direktur Departemen Keamanan. Ada apa denganmu? Mengapa Anda membiarkan bajingan seperti dia memasuki gedung? Dia bahkan berhasil datang jauh-jauh ke sini. Itu benar. Apa yang kamu lakukan di sini, Levi Garrison? Apakah menurutmu Levi Garrison dapat mendukungmu, Elena? Dia hanya sampah. Leroy, Kenelem, dan yang lainnya sangat marah saat ini. Apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung Tuan Atkinson? Tetapi sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan tidak terbayangkan terjadi pada saat berikutnya. Levi berjalan menuju depan ruang pertemuan tempat Kirin duduk. Kirin memandang Levi dengan kekaguman dan menawarkan kursi itu dengan sopan. Anda di sini. Levi mengambil tempat duduk dan menyilangkan kakinya di atas meja. Dia menjawab dengan riang, kalian semua menanyakan alasan di balik penampilanku. Yah, aku di sini untuk menghadiri pertemuan. Kirin melaporkan di sebelahnya. Puan, semua 107 anggota manajemen senior grup Levi ada di sini. Tolong beri kami petunjuk lebih lanjut. Kata-kata Kirin menghantam semua orang di dalam ruangan seperti satu ton batu bata. Semua orang terkejut sampai ke inti mereka. Mereka benar-benar tidak percaya, Levi Garrison adalah pemilik Levi Group. Elena mengerutkan kening saat pikirannya benar-benar kosong. Melissa, yang paling dekat dengan tempat duduk Levi, merasakan jantungnya berhenti berdetak sama sekali saat itu. Napasnya berhenti, dan wajahnya menjadi seputih kertas seperti tubuh tak bernyawa. Barclay Bourne, William Hanks, Eileen Barnes, dan Leroy Burt membatu. Semua orang di dalam ruangan itu tercengang. Tidak ada yang menyangka pemilik baru Levi Group adalah Levi Garrison. Bukankah dia dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu? Dia seharusnya tidak punya uang, jadi bagaimana dia bisa mengakuisisi Levi Group? Pada saat itu, kejelasan menyapu Melissa dan yang lainnya. Neil Rhodes tidak terkait dengan Morris Atkinson. Levi Garrison ingin memperingati Morris Atkinson, jadi dia mengubah nama perusahaan menjadi Morris Group. Dia juga yang menjadi alasan orang tua Morris bisa tinggal di villa mewah itu. Levi Group bertekad untuk berinvestasi di perusahaan Zoe meskipun ada larangan yang diperintahkan oleh Kamar Dagang Hampton Utara karena Levi Garrison masih bertanggung jawab atas perusahaan. Semua pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka diselesaikan dalam contoh itu. Pikiran bahwa Levi Garrison sebagai pemilik baru perusahaan tidak pernah terlintas di benak siapapun karena Levi benar-benar di luar pertimbangan mereka. Levi melirik Melissa dan teman-temannya. Lalu dia tersenyum pada mereka. Halo semuanya, kita bertemu lagi. Kenelem Pitt, yang relatif tua, pingsan di lantai dengan bunyi gedebuk ketika dia diingatkan akan hinaan yang dia tujukan kepada Levi tadi malam. Barclay Bourne dan William Hanks gemetar ketakutan. Mereka merasakan sensasi panas dan lembab mengalir di kaki mereka saat genangan cairan mengepul terbentuk di tempat mereka berdiri. Mereka benar-benar pipis di celana karena takut. Leroy Burt, Bob Schneider, dan yang lainnya merosot ke kursi mereka saat kaki mereka berubah menjadi jeli. Semua kekuatan mereka tampaknya telah merembes dari tubuh mereka. Eileen Barnes menangis ketakutan. Melissa hancur di bawah tekanan yang luar biasa ketika dia melihat bahwa Levi menatapnya sepanjang waktu. Dia merasa ingin muntah seteguk darah. Reaksi aneh diamati pada mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan tadi malam. Semua orang bingung dengan pemandangan aneh itu, termasuk Kirin. Levi perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan Kirin buru-buru menyalakan rokok untuknya. Semua orang merasa gelisah dan gelisah. Setelah mengisap rokoknya, Levi berkata, "Katakan padaku, apa yang harus kulakukan tentang apa yang terjadi tadi malam?" Bersambung.